Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianur. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan anggota kelompok ini terdiri dari 1. Eka Mei Rizkyani, 2. Nabila Quratul Aini, 3. Yunia Ema Nismara, 4. Ilmiatun Hasanah, dan saya sendiri Muhammad Febrianur. Pada materi ini kita akan membahas tentang konjungsi koordinatif dan subordinatif, yang tentunya kedua materi ini tidak asing lagi untuk kita pelajari. Langsung saja mari kita bahas keduanya. Yang pertama mengenai pengertian konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Ya, secara umum konjungsi atau yang kita kenal dengan istilah kata menghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antara klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat terdapat pada awal kalimat, tepatnya setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Dan adapun kata penghubung antar paragraf yaitu kata penghubung yang letaknya di awal paragraf. Dan konjungsi juga merupakan salah satu istilah bahasa yang berfungsi untuk memberi makna pada frasa, kalimat, atau paragraf. Penggunaan konjungsi digunakan untuk menghubungkan frasa atau kalimat, sehingga terjadi keterkaitan, kesinambungan, atau kontinuitas antar frasa dan kalimat. Nah, langsung saja mari kita bahas perbedaan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Konjungsi koordinatif. Secara umum, konjungsi koordinatif adalah suatu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, kalimat, klausa, maupun kalimat yang memiliki makna setara atau sederajat. Ini adalah konjungsi yang memberikan makna penambahan atau pelengkap antara kata, frasa, klausa, atau kalimat yang satu dengan yang lainnya. Contoh konjungsi koordinatif diantaranya padahal, lalu, kemudian, serta, sedangkan, melainkan, atau, dan tetapi. Konjungsi subordinatif. Secara bahasa, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menyatukan dua unsur gramatikal sedemikian rupa, entah itu kata, frasa, klausa, atau kalimat, hingga keduanya menjadi suatu kesatuan yang mengikat. Konjungsi ini merupakan konjungsi yang menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat, atau menghubungkan bagian dari kalimat subordinatif. Konjungsi subordinatif juga dapat diartikan sebagai konjungsi yang menghubungkan dua kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat, di antaranya agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis konjungsi koordinatif dan subordinatif. Kita mulai dari konjungsi koordinatif. Jenis-jenis konjungsi koordinatif terbagi menjadi 5, antara lain 1. Konjungsi koordinatif penambahan, 2. Konjungsi koordinatif pendampingan, 3. Konjungsi koordinatif pemilihan, 4. Konjungsi koordinatif perlawanan, dan yang terakhir ada konjungsi koordinatif pertentangan. Kita lanjut pada konjungsi subordinatif. Pada konjungsi ini terbagi ke dalam 13 jenis, antara lain 1. Konjungsi subordinatif atributif, 2. Konjungsi subordinatif tujuan, 3. Konjungsi subordinatif syarat, 4. Konjungsi subordinatif waktu, 5. Konjungsi subordinatif pengandaian, 6. Konjungsi subordinatif konsesif, 7. Konjungsi subordinatif pembandingan, 8. Konjungsi subordinatif sebab, 9. Konjungsi subordinatif hasil, 10. Konjungsi subordinatif alat, 11. Konjungsi subordinatif cara, 12. Konjungsi subordinatif komplementasi, dan yang terakhir, konjungsi subordinatif perbandingan. Seperti itulah jenis-jenis dari konjungsi koordinatif dan subordinatif. Dan kita lanjut pada contoh kalimat dari konjungsi koordinatif dan subordinatif. Contoh konjungsi koordinatif. 1. Ibu sedang memasak sayur dan nasi bersama kakak di dapur. Ini adalah contoh kalimat dari jenis konjungsi koordinatif penambahan, karena terdapat kata hubung dan. Yang kedua, aku serta kakakku berangkat ke sekolah bersama-sama naik sepeda. Contoh kedua menampilkan kata hubung serta, yang menunjukkan konjungsi pendampingan. Yang ketiga, aku bingung ingin pulang sendiri atau diantar oleh temanku. Contoh yang ketiga menunjukkan konjungsi pemilihan,
karena di dalam kalimat terdapat kata hubung atau. Contoh konjungsi subordinatif. 1. Akulah yang mesti bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Kalimat ini terdiri dari konjungsi subordinatif atributif karena terdapat kata penghubung yang. Kedua, aku akan berkunjung ke kotamu jika aku sudah punya ongkos. Pada contoh kedua ini terdiri dari konjungsi subordinatif syarat karena terdapat kata hubung jika yang menandakan persyaratan. Dan yang ketiga, aku sudah menyukainya sejak kami berkuliah di fakultas yang sama. Contoh tersebut memiliki konjungsi subordinatif waktu karena terdapat kata hubung sejak yang menandakan waktu. Nah, seperti itulah pembahasan tentang materi konjungsi koordinatif dan subordinatif yang bisa saya jelaskan selaku perwakilan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Muhammad Febrian Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.